Selamat pagi, salam Yesus, Maria, dan Yosef, sahabat orang kudus Katolik di mana saja kalian semua berada. Hari ini, 4 Juni, kita memperingati Santo Fransiskus Caracciolo. Fransiskus dilahirkan di daerah Abruzzi, Italia pada tanggal 13 Oktober 1563. Ayahnya seorang pangeran Napolitan. Ibunya menyatakan memiliki hubungan dengan keluarga Aquinas, dari mana kita tahu Santo Thomas Aquinas, seorang yang kudus dari abad ke-13 berasal. Dan dari sanalah ibunya ini berasal juga. Fransiskus menikmati masa kanak-kanak yang menyenangkan. Ia aktif dalam kegiatan olahraga, kemudian ketika usianya 22 tahun, suatu penyakit sejenis penyakit kusta menyerangnya hingga hampir membawa kematian. Pada waktu sakit itu, Fransiskus memikirkan hampanya kesenangan-kesenangan duniawi. Ia menjadi sadar bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam sesuatu yang lebih mendalam. Fransiskus berjanji bahwa apabila kesehatannya membaik, ia akan mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Penyakitnya tiba-tiba lenyap begitu saja bagaikan suatu mukjizat. Fransiskus menempati janjinya. Ia mulai belajar untuk menjadi seorang imam. Fransiskus adalah seorang yang saleh. Sebagai seorang imam yang baru ditabiskan, Pater Fransiskus bergabung dalam suatu kelompok yang membaktikan diri demi pewartaan bagi orang-orang di penjara. Mereka memberikan perhatian pada para narapidana serta mempersiapkan para hukuman agar dapat meninggal dengan baik dan tenang. Ia bersama Pater Johannes Agustinus Adorno membentuk suatu kongregasi religius. Ketika Pater Adorno wafat, Fransiskus dipilih menjadi pemimpin biara. Ia sama sekali tidak merasa nyaman dengan jabatan barunya itu. Santo Fransiskus sedemikian rendah hati sehingga ia menandatangani surat-suratnya dengan Fransiskus, orang berdosa. Ia juga mendapat giliran bersama dengan para imam yang lain menyapu lantai, membersihkan tempat tidur, dan mencuci piring. Pater Fransiskus acap kali melewatkan nyaris sepanjang malam dengan berdoa di gereja. Ia menghendaki agar semua imam melewatkan sekurang-kurangnya 1 jam setiap hari di hadapan sakramen Maha Kudus. Santo Fransiskus begitu sering dan begitu fasih berbicara tentang kasih Allah bagi kita, hingga ia dikenal sebagai pewarta kasih Allah. Santo Fransiskus tidak berumur panjang. Ia wafat pada tahun 1607 dalam usia 44 tahun. Menjelang wafatnya, tiba-tiba ia berseru, "Mari kita pergi. Kemanakah engkau hendak pergi?" Tanya imam yang berada di pembaringannya itu. "Ke surga, ke surga." Demikian jawabnya dengan suara tegas, penuh sukacita. Beberapa saat kemudian ia pun wafat. Santo Fransiskus Caracciolo dinyatakan kudus oleh Paus Pius ke-6, ke-7 pada tahun 1807. Saudara-saudariku yang terkasih, Fransiskus berasal dari nama Latin Franciscus yang berarti orang Prancis. Nama ini diturunkan dari kata Francus yang berarti seorang franc atau seorang bebas. Kalau boleh kita satukan bahwa akar kata ini berasal dari kata Prancis kuno atau franc yang berarti bebas. Jadi marilah saudara-saudariku, mari kita belajar dari Santo Fransiskus Caracciolo untuk bisa membaktikan hidup dan panggilan kita pada Allah, agar kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba di tengah dunia, demi melayani Allah, demi melayani gereja, demi melayani sesama. Amin.